matriks ya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar matriks bagian pertama. Hari ini kita akan belajar matriks bagian kedua. Ya. Oke, 10.30 sudah lewat 10 menit, tapi nggak apa-apa. Insya Allah materinya agak relatif mudah ya, dan kita kan udah punya videonya, mudah-mudahan nggak lalu putus-putus nanti videonya. Nanti kalau ada yang tanya bisa ditanya lagi deh. Ya, kakak tadi dapat ya pengingat ya, inspirasi dari Kak Asti, lumayan. Kalau kita belajar memang kita harus mau berkorban ya. Kalau sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah, katanya mudah juga untuk bisa lepas dari kita. Jadi kita sama-sama berjuang lah. Kakak juga belajar juga terus, dan teman-teman juga ini untuk persiapan menuju ke PTN harus banyak berkorban. Tadi kalau bisa ditulis lebih bagus ya. Tadi benar sekali. Dulu kakak zaman kakak dulu belajar ya, menulis materi itu salah satu cara mengulang ya, salah satu cara mengulang. Jika kita menulis apa yang dituliskan oleh guru di papan tulis, biasanya kita minimal 3 kali membaca ya. Jika kita lihat tulisan dari gurunya, kita udah baca, kemudian ketika kita menuliskannya di buku kita sendiri, itu baca yang kedua, kemudian mungkin ada tahap koreksi gitu ya, ini tulisannya udah benar atau enggak, nah itu baca yang ketiga gitu. Jadi minimal 3 kali baca ya. Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja materinya. Itu materi lanjutan dari video, juga masih video yang sama dengan pekan lalu, hanya kita ambil bagian keduanya ya. Bismillah. Ya. Oke, ini kemarin bagian pertama. Ini downloadnya bawahnya sudah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi adik-adik. Kita akan bahas tentang determinan adalah suatu skalar pada matriks persegi yang merupakan nilai dari operasi tertentu terhadap elemen-elemen matriks persegi. Nah, di sini determinan matriks A simbolnya seperti berikut. Bisa ditulis D dalam kurung A atau DA atau seperti harga mutlak ya. Nah, ini macam-macam dari simbol determinan. Nah, di sini kita akan pertama mencari determinan matriks berordo 2x2. Di sini matriks A, nilai determinan, tinggal kita kalikan silang, yaitu A dikali D dikurang B dikali C. Nah, hasilnya adalah AD min BC. 2. Nah, gimana kalau ordo 3x3? Nah, istilah kalau seperti ini, determinan matriks ordo 3x3, ini namanya cara Sarus ya. Bisa kalian nanti ketahui cara Sarus, yaitu dengan menambahkan seperti ini. Kalau matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita tambahkan nih 2 kolom pertama dari matriks A, yaitu di sini A, D, G, kemudian B, E, H. Caranya adalah dengan mengalihkan silang juga ke bawah ya. Jadi lihat panahnya di sini ada A dikali I kali I. Nah, di sini A kali E kali I, G. Nah, ditambah B, F, D dikali H. Ditambah C
C, D, H. Nah, setelah ke bawah, kita lihat arah yang berlawanannya, yaitu ke atas. Berarti kita lihat kurang GEC, kemudian geser sebelahnya yaitu H dikali F dikali A. Berarti dikurang HFA, kemudian geser sebelahnya yaitu I dikali D kali B. Berarti dikurang I D B. Nah, jadi seperti nama dari mas A-nya. Oke, kemudian di sini ada contoh soal nih. Jumlah akar-akar dari persamaan. Ini determinan dari 2 min X, 2, X plus 3 sama dengan 2. Oke, di sini kakak akan coba bahas ya. Ini soalnya determinan 2 dikurang X, kemudian X, kemudian 2, X plus 3. Sama dengan 2. Nah, tadi kalau determinan berarti tinggal kalikan A kali D dikurang B kali C. Nah, sehingga diperoleh 2 dikurang X dikalikan X plus 3 dikurang X dikali 2 menjadi 2X. Ya, sama dengan 2. Oke, kita kalikan sini. 2 dikali X adalah 2X. 2 dikali plus 3 adalah plus 6. Negatif X dikali X berarti min X kuadrat. Negatif X dikali plus 3 berarti dikurang 3X. Nah, sini dikurang 2X sama dengan 2. Oke, kita jumlahkan. Berarti ini ada yang habis dulu ya. 2X dikurang 2X habis. Sisanya negatif X kuadrat. Kemudian dikurang 3X ditambah 6. 2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi negatif 2. Nah, ini ada negatif X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Oke, yang ditanya adalah jumlah akar-akar persamaan. Oke, berarti kalau yang namanya akar-akar persamaan, kita tahu dulu X1 tambah X2. Ini materi di persamaan kuadrat ya, rumusnya yaitu negatif B per A. Berarti negatif dari B-nya adalah negatif 3, A-nya adalah negatif 1. Oke, negatif dikali negatif adalah positif, berarti 3 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada matriks B. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Nah, maka determinan dari matriks B berapa? Oke, kita gunakan cara Sarus tadi ya. Ini saya hapus dulu. Oke, langsung saja yang ditanyakan adalah determinan matriks B. Sini kita tulis ulang, ada 4, 3, 2, kemudian 1, 2, 3, 2, 1, 1. Oke, kita tambahkan 2 kolom pertama dari matriks B. Berarti sini 4, 4, 1, 2, kemudian 3, 2, 1. Nah, tadi mengalihkannya dimulai dari yang paling kiri. 4 kali 2 kali 1, 8. Kemudian 3 kali 3, 9 kali 2, 18. Jadi ditambah 18. Ditambah sebelahnya 2 kali 1 kali 1. Tambah 2. Nah, dikurang yang berlawanannya. Mulai dari sebelah kiri paling bawah. 2 kali 2 kali 2, 8. Dikurang 1 kali 3 kali 4, 12. Dikurang 1 kali 1 kali 3. Hasilnya adalah 3. Oke, mana yang bisa kita coret? Ini 8 dikurang 8 habis. Nah, 18 tambah 2 adalah 20.
20 dikurang 12, 8. 8 dikurang 3, hasilnya adalah 5. Nah, jadi determinan dari matriks B adalah 5. Nah, kita lihat jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini juga ada sifat-sifat dari determinan. Kakak bacakan ya. Yang pertama ada determinan dari A transpose itu sama dengan determinan A. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, determinan dari A inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan A. Kemudian yang ketiga, determinan K dikali matriks A sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A. Nah, jika matriks A-nya berordo N kali N. Oke, sini kakak kasih contoh. Misalkan ada matriks A, sini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ditanya misalkan berapa determinan dari 2A. Nah, kita gunakan sifat yang ketiga. Di sini determinan K dikali matriks A sama dengan K pangkat N. Di sini K-nya adalah 2. Nah, karena sini ordo matriksnya adalah berordo 2 kali 2, berarti kita tulis N-nya adalah 2. Nah, sehingga berdasarkan sifat jadinya 2 pangkat 2 dikalikan determinan A. Nah, jadinya 4 dikali determinan A berarti 1 kali 4. 4 dikurang 2 kali 3, 6. Berarti 4 kurang 6, negatif 2. Nah, sama dengan negatif 8. Oke, itu sifat yang ketiga ya. Dan sifat yang keempat, kalau ada dua matriks dikalikan, di sini contohnya determinan dari matriks A dikali B. Nah, itu boleh kita pecah. Jadi determinan masing-masing, yaitu determinan A dikalikan dengan determinan B. Kemudian sifat yang terakhir, determinan A dipangkatkan N. Itu sama dengan determinan A, lalu kita pangkatkan N. Nah, jadi kelima sifat ini yang harus kalian ketahui ya, untuk sifat-sifat determinan. Oke, adik-adik kita lihat contoh soal berikutnya. Di sini diketahui matriks A dikali 1, 2, 3, 4. Sama dengan 4, 2, 1, 3. Dan determinan A adalah determinan dari matriks A. Nah, nilai determinan 5 dikali A inverse sama dengan. Oke, sini Kak coba jelaskan ya. Sini ada matriks A dikalikan 1, 2, 3, 4. Sama dengan sini ada matriks lagi 4, 2, 1, 3. Oke, tadi berdasarkan sifat berarti ini determinan perkalian ya, perkalian dua matriks, berarti kita cari determinannya boleh dipecah. Berarti jadi determinan A dikalikan determinan yang ini hasilnya 1 kali 4 dikurang 2 kali 3. 4 dikurang 6 adalah negatif 2. Sama dengan, kemudian kita cari determinan yang ini. 4 kali 3, 12, dikurang 2 kali 1, 2. Berarti 12 dikurang 2, 10. Oke, berarti determinan A sama dengan 10 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, kita lihat yang ditanya adalah determinan dari 5 dikali A inverse. Oke, berdasarkan sifat, berarti ini kan ordonya 2 kali 2 ya. Berarti ini jadinya 5 pangkat 2. Determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Berarti dibagi dengan determinan A. Berarti hasilnya 25 dibagi dengan negatif. Kalau Ya, gimana? itu pangkat 2 dari mana? Pangkat 2 dari sifatnya ya. Pangkat 2 dari sifatnya tadi K pangkat N itu ya. Sifat K pangkat N. N-nya itu diperoleh dari ordonya ya. Ordonya ini kan 2 kali 2. Oh iya. Oke. Lanjut ya. 5. Nah,
hasilnya adalah negatif 5. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, setelah determinan, berikutnya ada inverse matrix. Nah, inverse matrix terdefinisi untuk matriks persegi. Nah, tadi matriks persegi yaitu ordonya n kali n ya. Dengan determinannya di sini tidak sama dengan 0. Nah, jadi itu ingat syarat yang pertama, matriks bisa dicari kalau determinannya tidak sama dengan 0. Nah, matriks persegi dengan determinan sama dengan 0 tidak memiliki inverse atau istilahnya adalah matriks singular. Nah, inverse matriks A ditulis dengan A inverse. Ini pangkatnya -1 ya simbolnya. Oke, di sini contohnya ada matriks A, entry-nya adalah A, B, C, D. Kemudian A inverse, itu rumusnya 1 per determinan A dikalikan adjoint dari matriks A. Nah, adjoint itu apa? Berarti tinggal kita tukar nih, A sama D posisinya berarti D di sini, A di sini. Kemudian B sama C-nya dikalikan negatif 1. Berarti 1 per AD min BC dikali D min B min C A. Itu adalah inverse matriks berordo 2 kali 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. 2. Nah, kita cari determinannya yaitu 3 kali 2, 6 dikurang min 4 kali 1. Berarti min 4. 6 ditambah 4 jadinya 10 ya. Nah, sini berarti inverse-nya 1 per 3 kali 2 dikurang negatif 4 kali 1 dikali. Nah, ini adjoint-nya nih. Yaitu 2 sama 3. Tadi sudah tukeran tempat. Ini jadi 2, 3. Ini negatif dari negatif 4. Di sini negatif 1. Berarti 1 per 10 dikali 2, 4, negatif 1, 3. Nah, tinggal kita kalikan 1/10-nya ke dalam. Jadinya 1 per 5, 2 per 5, negatif 1 per 10, sama 3 per 10. Oke, itu untuk inverse matrix. Nah, berikutnya sifat inverse matrix. Nah, di sini ada 5 sifat ya yang harus kalian ketahui. Yang pertama, A dikali A inverse. Itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Oke, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A dikali B inverse. Itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Nah, jadi perkalian 2 matriks yang diinversekan itu pengerjaannya mulai dari paling belakang ya. Jadi B inverse dikali A inverse. Kemudian yang ketiga, A inverse sama dengan B. Nah, kalau kita mencari matriks A, berarti inverse-nya tinggal pindah ke sini ya, ke B. Jadi A sama dengan B inverse. Dan sifat yang keempat, A dikali X sama dengan B. Berarti X-nya adalah A inverse dikali B. Nah, kita lihat nih posisi A-nya adalah sebelah kiri X. Berarti tempatkan di sini inverse-nya juga sebelah kiri dari matriks si B. Nah, jangan tertukar sama yang sifat yang kelima. Ya, di sini X dikali A sama dengan B. Berarti X-nya adalah B dikalikan A inverse. Karena di sini posisi A-nya adalah sebelah kanan X. Nah, berarti posisikan inverse-nya juga sebelah kanan dari posisi matriks B. Oke, di sini ada contoh soal lagi. Ini Kak hapus dulu ya. Oke, di sini ada matriks A. Entry-nya adalah 1, 2, 1, 3. Dan A inverse B sama dengan 5, 1, negatif 1, 3. Nah, yang ditanya adalah matriks B. Oke, caranya adalah kita lihat sini posisi inverse-nya yaitu sebelah kiri B. Nah, berarti untuk mencari matriks B,
Nah, tadi sifat yang ketiga ya. Jadi kalau A inverse minus ini berarti berubah jadi A. Nah, dikali 5, 1. Nah, jadi kita tidak perlu mencari inverse-nya ya. Kita gunakan sifat-sifat inverse tadi. Nah, di sini A-nya sudah diketahui, yaitu 1, 2, 1, 3. Dikalikan dengan 5, 1, negatif 1, 3. Oke, tinggal kita kalikan. Berarti 1 kali 5 ditambah 2 kali negatif 1. Berarti 5 dikurang 2, 3. Sebelahnya berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali 3. 1 tambah 6, 7. Kemudian bawahnya 1 kali 5, 5. 3 kali negatif 1, negatif 3. Berarti 5 dikurang 3, 2. Kemudian 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9. 1 tambah 9, 10. Nah, jadi matriks B adalah 3, 7, 2, 10. Nah, kita lihat pilihannya adalah yang C. 3, 7, 2, 10. Nah, oke. Sampai situ adik-adik. Dari determinan dan inverse matriks 2 kali 2 dan juga 3 kali 3. Oke, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Dari kakak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas dari video yang sudah diputar tadi. Pembahasan kita hanya berputar di determinan ya, determinan matriks dan inverse matriks ya, sifat-sifatnya. Sekarang sudah jam 10.52, mungkin kita mulai dari jam 11 sampai jam 11.40. Kita mulai TF dari jam 11, mungkin silakan mungkin 8 menit yang ada bisa dimanfaatkan untuk bertanya kalau ada pertanyaan tentang tadi determinan matriks dan sifat dari determinan serta inverse matriks dan sifatnya. Oke. Kalau untuk videonya sendiri nanti bisa adik-adik ulang-ulang di SIP ya. Kelihatannya juga kalau sudah di-upload di pekan yang lalu, karena dia satu video, mungkin sebenarnya sudah bisa ditonton dari pekan sebelumnya. Oke. Jelasin lagi Kak, coba Kak yang tadi. Gimana? Jelasin lagi. Jelasin lagi. Ya soalnya tuh. Bagian mananya tuh? Yang soal pertama sama yang kedua. Gimana? Yang contoh pertama Kak. Pertama ya, kakak coba jelaskan dengan penjelasan kakak ya, coba ya, kita buka slide-nya kalau gitu ya. Oke dulu. Bentar ya, dibuka dulu slide-nya. Kalau di videonya tadi, mana nih ya? Harus sambil nunggu PowerPoint-nya kebuka. Mungkin dilihat dulu kira-kira pertanyaannya yang dimaksud yang mana ya? Yang ini kah atau yang sebelum-sebelumnya? Nah, apa yang ini? Itu Kak, yang itu. Nah ya itu Kak. Ya itu. Yang ini ya? Ya, yang ini Kak.
Diulang Kak. Ya, kita lihat sifatnya nanti ya. Ini kan, ini awalnya ini menggunakan sifat yang, kalau kita lihat di sifatnya tadi, di sini ya, pertamanya menggunakan sifat nomor 4 ini sebenarnya. Kalau kita pahami, yang pertama dilakukan adalah menggunakan sifat nomor 4. Nah, slide-nya udah dibuka ya. Jadi kalau di video ini, nah yang pertama dilakukan menggunakan sifat nomor 4 ya. A dikali B, ya, determinan dari A dikali B, itu bisa kita langsung tuliskan sebagai determinan A dikali dengan determinan B. Gitu, sifat nomor 4. Nah, jadi begitu. Jadi determinan A dikali dengan determinan B-nya. Determinan B-nya itu ya determinan dari 1, 2, 3, 4 ini kan negatif 2 ya. Nah, nanti sama dengan determinan dari yang sebelah kanan, gitu. Diberi determinan. Nah, kalau di slide, coba kita lihat, soalnya adalah yang nomor ya, sifat determinan ya. Ya, sama ini. Tadi ada pangkat 2 dari mana sih? Oh, yang pangkat 2 tadi ya? Pangkat 2 itu Satu jadi 2 tuh dikali apa gimana? Min 1 jadi 2. Ya, yang di sini ya? Ya, itu 2. Nah, ini pangkat 2 ini juga dari sifat ya. Jadi 5 dikali dengan 5 dikali dengan ini kan matriks A inverse nih. Ya. Matriks A inverse ini ordonya juga sama dengan matriks A, yaitu 2 kali 2 nantinya. Ya. Gitu, ordonya 2 kali 2. Ingat dulu itu ya. Karena pangkat ini tergantung ordo matriks yang ada di sebelahnya ini. Kebanyakan kan soalnya memang ordonya 2 kali 2 atau 3 kali 3. Jadi ya biasanya pangkatnya kalau nggak pangkat 2 ya pangkat 3 gitu. Nah, jadi itu untuk pangkatnya. Kemudian kenapa ini jadi dibagi dengan matriks A? Karena inverse nih. Juga dari sifat. Kalau determinan dari A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan A. Juga dari sifat ya. 1 per determinan A. Tadi yang sifat determinan saya pengen di foto dulu boleh nggak? Oke, sifat determinan tadi ya ini ya. Nah, ini ya. Jadi yang ini ya, sifat nomor 2-nya, kalau sifat inverse-nya itu ya. Kalau determinan dari A inverse itu 1 per determinan A, sedangkan kalau dikali konstanta, itu kita lihat ordo dari A-nya. Kalau ordonya 2 kali 2, maka K-nya dipangkatin 2. Konstanta di depan itu. Kalau A-nya 3 kali 3, maka K-nya nanti dipangkatin 3. Oke. Nah, selanjutnya nanti ya lanjutannya bisa dilanjutkan. Sudah clear? Jelas ya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan dari soal yang barusan ditanyakan? Ya, kelihatannya di slide yang ada di kakak ini berbeda ya dengan soal yang diberikan oleh kakaknya. Jadi nggak ada soal yang tadi. Oke deh, kalau sudah, kalau gitu kita langsung coba lihat di TF ya. Jam 10.59 kita langsung masuk ke TF. Ya, TF-nya udah dibagikan oleh kurang lebih 10 menit ya. Jadi kalau sudah habis waktunya 10 menit, insya Allah kita akan mulai dengan pembahasannya. Mudah-mudahan cukup dari waktu yang ada. Silakan dikerjakan dulu masing-masing.
Oke, sudah 10 menit ya. Sudah 10 menit. Ya, di-share nih. Sudah selesai belum? Oke, silakan di sub jawaban teman-teman. Sudah selesai gitu ya. Ya, kalau sudah disubmit kita mulai masuk ke pembahasan ya. Nah, kita mulai. Ya. Ini soalnya nomor 1 di. Benar gitu? Kakak belum ngerjain ya? Coba ya. Kita kerjain bareng-bareng. Coba kakak kerjain ya. Kita lihat nomor 1. Yang diinginkan adalah determinan matriks AB dikurangi C ya. Nah, kita tahu untuk sifat determinan matriks memang ada sifat untuk perkalian ya. Determinan A dikali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B gitu, bisa kita pisahkan masing-masing. Tapi untuk pengurangan itu nggak ada gitu, masalahnya. Ya, pengurangan atau penjumlahan matriks tidak ada sifat dari determinannya sendiri. Sehingga cara mengerjakan untuk nomor 1 ini ya kita cari matriksnya, kemudian kita cari determinannya. Jadi tidak menggunakan determinan, tapi kita menggunakan operasi dari matriksnya sendiri. Jadi kita cari dulu AB dikurangi C ya. Jadi pertama matriks B, matriks A-nya 1, 0. Kemudian dikali dengan matriks B, matriks B-nya adalah 2, 0, 1, 1. Hasilnya adalah sama dengan 1 dikali 2 itu 2, min 3 dikali 1 itu min 3, jadi 2 dikurangi 3 itu negatif 1. Kemudian 1 dikali 0 itu 0, negatif 3 dikali 1 itu negatif 3. Berarti 0 dikurangi 3 itu min 3. Selanjutnya yang bawah ini 1 dikali 2 itu 2, ditambah 0, 1 itu 0, berarti 2 ditambah 0 itu 2. Yang terakhir 0 ditambah itu 0. Ya. Nah ini AB. Kemudian dikurangi C katanya. Berarti langsung kita tulis AB dikurangi C. AB dikurangi C. Nah, pengurangan matriks ya, dari pertemuan sebelumnya. Pengurangan matriks B-nya udah kita peroleh di sini. Min 1, 3, soalnya satunya 5, 2, 1. Nah, pengurangan matriks tinggal kita yang satu letak sama input dikurangi 3, min 1 dikurangi min kurangi 3. Tiba-tiba koneksinya terputus ya. Kita masuk lagi ke pembahasannya tadi. Ya, ini tadi udah sampai sini ya. Kakak mengajarnya sampai sini. Mudah-mudahan masih tetap bisa mengikuti ya. Oke, tadi sampai 1 dikurangi 5, terus min 3 dikurangi 3, min 6, 2 dikurangi 2, itu 0. Terakhir 0 dikurangi 1, itu adalah negatif 1 ya. Jadi di sini negatif 1.
Ya. Nah, ini matriks AB dikurangi C. Yang diinginkan adalah nilai determinannya. Jadi bisa langsung kita peroleh determinan dari matriks AB dikurangi C. Kita tulis begini. Determinan dari AB dikurangi C yang akan sama dengan min 1 itu adalah 6. 6 dikurangi 0 hasilnya 6. Jadi benar ya, jawabannya D. Jawaban sama kalian ya. Halo, halo. Halo? Tes, tes, tes. Tes, tes. Ini sepertinya jaringannya Kak Idris kurang bagus ya. Tuh tadi ke lockout lagi kalau nggak salah. Spotlight. Tuh muncul. Ya, jaringannya memang agak atau nih tiba-tiba kurang stabil. Nanti staff di lokasi kakak ini mau nyariin akun buat koneksi yang lain, tapi kelihatannya belum dapat. Jadi kita coba lanjutkan dulu ya menggunakan ini. Nanti kalau masih putus lagi dan akun internetnya sudah diperoleh, mudah-mudahan kita dapat koneksi internet yang baik ya. Oke. Tadi nomor 1 udah selesai nih ya, nomor 1-nya. Nomor 1 mungkin boleh diulang Kak. Tadi pas Kakak jelasin soalnya macet-macet. Ya, ini langsung aja kita nomor 1 kalau kakak jelaskan ulang langsung pakai ini aja ya. Jadi intinya di sini kita nggak bisa pakai sifat determinan karena ada pengurangan. Jadi kita harus benar-benar mencari matriks AB dikurang C-nya. Oke, sebentar ya kakak ganti jaringannya dulu ini. Silakan dipahami dulu untuk nomor 1 ya. Ini nanti kakak harus login lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to this video. And I'm here today to give you a lesson on reading comprehension. Kita hari ini akan belajar tentang reading comprehension lagi, yaitu soal-soal bacaan yang pernah muncul di TBK, SBMPTN. Dan hari ini kita akan belajar Oke, nah mudah-mudahan ini lebih stabil ya ini internetnya karena kayak akun bayar dari yang lain gitu ya. Kita langsung lanjutkan ya. Ini tadi untuk nomor 1 kita cukupkan untuk pembahasan nomor 1-nya. Ya sebenarnya waktu kita masih agak relatif luang ya. Jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan untuk nomor 1 silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Kalau nggak nanti bisa dilanjutkan kalau waktunya masih ada ketika pembahasannya sudah selesai ya.
Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, di nomor 2 kita punya apa? Matriks A-nya ini ada variabel X-nya. Wah, udah ada yang masih jawabannya 2B. Kita coba ya. Matriks A-nya ada variabel X-nya, kemudian B-nya seperti ini. Diketahui determinan A dikali B adalah 12, maka nilai X sama dengan 12. Nah, ini bisa kita gunakan sifat dari determinan matriks, karena di sini cuma ada perkaliannya. Jadi, sifat dari determinan yang matriksnya dikalikan ya. Jadi di sini boleh kita tulis determinan A dikali B adalah 12. Kalau tadi kakak yang di YouTube ya, Kak Insan ya, itu menggunakan mutlak gitu ya. Kalau kakak biasa menggunakan dat. Jadi sebenarnya sama aja, cuma penulisan notasi ya. Nah, determinan dari katanya matriks A dikali B, ini katanya sama dengan 12 ya. Kita mulai dari situ dulu. Nah, kemudian nanti ini bisa dipecah ya, tadi ya determinan A dikali determinan B. Memang ini nulisnya jadi agak lebih panjang ya kalau pakai dat B, tapi nggak apa-apa, sama saja maksudnya ya. Determinan A dikali dengan determinan B itu sama dengan 12 ya. Untuk determinan A-nya bisa langsung kita peroleh dari situ ya. Determinan A-nya adalah sama dengan 2x dikurangi 0 ya, jadi 2x saja. Sedangkan determinan B-nya bisa kita peroleh dari sini. Ya, determinan B. Angkat ya. Sini boleh ya. Jadi determinan B-nya sama dengan min 2 dikurangi 0 ya, jadi negatif 2. Ada apa? Ada yang bertanya? Oh, sekalian isi polling katanya ya. Silakan diisi polling dulu. Oke, sambil kakak lanjutkan, ini kakak substitusikan nilainya. Determinan A-nya ini katanya sama dengan 2x ya. 2x dikali dengan determinan B-nya adalah negatif 2 ya. Kali negatif 2 itu hasilnya sama dengan 12. Jadi ini bisa langsung kita kalikan, 2x dikali min 2 kita peroleh min 4x ya. Min 4x sama dengan 12, sehingga nilai x-nya itu sama dengan ya 12 dibagi min 4 ya. 12 dibagi min 4 itu sama dengan min 3 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Kak, saya mau nanya. Ya, gimana? Itu yang dua. Gimana? Determinan 2x, determinan A. Ya, determinan A ya. Determinan A-nya nilainya 2x ya, di sini 2x. Kenapa? 2x dikurangi 0 sebenarnya kan gitu ya. Gimana? Udah paham, Kak. Nah. Karena tiba-tiba suaranya hilang. Ya. Oke. Sudah? Kalau gitu kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Oke. Nah, di sini diketahui matriks A-nya, kemudian matriks B-nya, dan di sini katanya matriks X sama dengan A transpose dikurangi B. Yang diinginkan adalah inverse dari matriks X ya. Ya, ini juga karena ada pengurangan ya, jadi kita kerjakan sesuai dengan urutan dari apa yang diketahui. Sehingga kita nggak bisa pakai sifat apa-apa, kita pakai operasi biasa ya. Jadi kita cari dulu matriks X-nya, yaitu kita peroleh dari A transpose ya. A transpose. Nah, di sini A-nya sudah ada di sini, jadi kakak langsung tuliskan ya. 1, 2-nya baris, jadi kakak terus jadi 1, 2 kolom ya. Min 2, 0-nya baris,
min 2, 0. Kolom kedua. A transpos, kemudian dikurangi B. Jadi kita B-nya nggak diapa-apain, jadi langsung bisa kita tulis matriks X ini. Itu adalah A transpos dikurangi B. Transpos dikurangi B, nggak apa-apa. Sama dengan 1 min 2, 2, 0. Dikurangi dengan B-nya nggak diapa-apain, langsung kita tuliskan aja 2 min 1 min 2, 3 ya. Nah, maka matriks X-nya ini adalah 1 dikurangi 2 min 1. Min 1. Min 2 dikurangi min 1 itu. Min 1 ya, hati-hati ini min 2 dikurangi minus ya, jadi ditambah. Jadi ini min 1. 2 dikurangi min 2. 2 ditambah 2 ya, jadi 4. Terakhir 0 dikurangi 3 itu negatif. Ya. Nah, terakhir kita cari apa yang diinginkan di sini adalah X inverse ya. Inverse dari matriks X. Berarti X inverse-nya nanti akan sama dengan 1 per determinan X. 1 per determinan X. Dikali dengan adjoinnya ya. Ya, nulisnya seperti ini, tapi tadi di penjelasannya adjoinnya itu langsung kita pakai hafalannya, ditukar, kemudian ada yang dikali negatif, gitu ya. Jadi determinannya sendiri itu adalah 1 per determinan, 1 per determinannya min 3 min 1 kali min 3 itu 3 dikurangi min 1 dikali 4 dikurangi min 4 berarti ditambah 4 ya. 3 ditambah 4. Nah, 3 ditambah 4 7 ya. Jadi di 1 per 7 dikali adjoinnya adalah kita tukar ini min 3 dengan min 1. Min 3-nya jadi di sini. Min 1-nya jadi di sana, kemudian yang di diagonal yang lain kita kali negatif tanpa ditukar ya. Jadi ini 1, kemudian yang ini jadi min 4. Nah, gitu. Ya, kelihatannya jawabannya begini aja langsung ya. Kita dikalikan. Ya. Jadi min 1 per 7-nya di luar. 1 per 7 min 3 min 3 1 min 4 min 1. Jadi jawabannya adalah C. 3C. Ya, selesai. Pertanyaannya nomor 3, itu nomor 3 jawabannya C. Oke. Terakhir untuk nomor 4. Jumlah semua unsur matriks A inverse ya, A inverse. Nah, ini sebenarnya ada cara ininya ya, nggak perlu kita cari A-nya kemudian kita inversekan A-nya gitu ya. Ya, memang itu boleh ya pakai pendekatan seperti itu ya. Jadi untuk mencari A-nya bisa ini bisa kita anggap sebagai misalnya ini B ya. Misalnya ini adalah matriks B, kemudian misalnya yang ini C gitu ya. Misalnya C. Ya, berarti kan kita punya B dikali C, B dikali A itu sama dengan C. Nah, yang diinginkan ini kan matriks A inverse ya. Matriks A inverse. Nah, cara mencari matriks A inverse itu ada beberapa pendekatan tergantung pengalaman berhitung ya. Pengalaman berhitung matriks atau ini ya, maksudnya ke aljabar lah ya. Boleh gini caranya, kalau mau mencari A-nya dulu misalnya, cari A-nya dulu, tadi menggunakan sifat matriks, maka kita akan peroleh dengan cara B-nya ini kita pindah ruas, sehingga kita peroleh B inverse dikali dengan C. Kayak gitu. Ya, B inverse dikali dengan C. Kita udah dapat A-nya, ya, udah dapat A-nya, kita inversekan A inverse. Ya, A inverse. Jadi, yang diinginkan kan bukan A ya, tapi A inverse sama dengan berapa, kita tinggal inversekan. Ya. Jadi kita bisa peroleh. Gitu. Nah, boleh pakai pendekatan ini,
sebenarnya ini juga bisa kita lanjutkan ya. Nanti kita bisa dapat hal yang sama gitu. Nah, boleh juga kita lihat sebagai begini ya. Misalnya A-nya dulu kakak pindah supaya kita langsung dapat A inverse. Jadi kita peroleh B itu sama dengan C dikali A inverse. Nah, kemudian nanti ini C-nya kita pindah lagi. Ya, jadi kita perolehlah A inverse ini akan sama dengan A inverse-nya ini akan sama dengan apa? Ya, ini karena C-nya ada di depan, maka dia akan ada di depan dari B. Berarti C inverse dikali dengan B. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya dari sini juga udah sama ya, kalau misalnya kita inverse kan, jadi inverse kan, maka ini sebenarnya sama dengan B inverse dikali C diinversekan. So, maka A inverse ini akan sama dengan C inverse dikali dengan B inverse diinversekan lagi, akan kita peroleh B. Gitu. Jadi sebenarnya sama. Nah, ini kalau dilanjutkan dari sini. Ya, jadi kalau kakak sendiri sih lebih senang pakai ya pendekatan yang ini ya. Jadi langsung kita menginverskannya sekali saja ya. Kalau di sini pekerjaannya kita hanya setelah menyelesaikan persamaan ini, sudah dapat kesimpulan akhirnya nih ya, A inverse sama dengan C inverse dikali B, maka kita cuma menginverskan C-nya aja nih, menginverskan sebelah kanan. Ya, jadi inverse-nya cuma sekali. Kalau kita pakai pendekatan yang ini, kita inverskan B-nya, kemudian kita kali dengan C, kemudian kita akan menginverskan A-nya, jadi menginverskannya 2 kali. Itu aja sih bedanya. Ini menginverskan 2 kali, kalau yang ini kita cukup menginverskan 1 kali, kita langsung dapat ini A inverse. Oke, tadi C-nya adalah yang ini, berarti langsung boleh kakak tulis A inverse ini akan sama dengan C inverse, berarti 2, 3, 0, 1 ini ya. 2, 3, 0, 1, diinverskan ya, diinverskan, baru dikali dengan B. B-nya ini 2, 4, 0, 1. Ya, kita inverskan dulu. Inversnya adalah 1 per determinannya tadi 2 dikali 1 dikurang 0 ya, 2. Dikali dengan adjoinnya itu yang kita tukar, ini jadi 1, di sini jadi 2. Kemudian yang ini dikali negatif, ini 3, ini 0. Baru kita kali dengan matriks B. 2, 4, 0, 1. Ya. Nah, ini skalarnya ini boleh kita kalikan nanti di akhir ya. Kita kalikan dulu matriksnya supaya kita nggak mengkalikan matriks yang bentuknya pecahan gitu ya. Makanya agak susah kalau pecahan, ngebayanginnya nggak repot ya. Nah, jadi boleh nih dikalikan matriksnya dulu, baru nanti di akhir kita kalikan dengan skalarnya. Jadi ini skalarnya kita sisain dulu 1/2 dikali dengan ini kita kalikan. Kak. Ya. Itu 1/2 dari mana? 1/2 ini determinan dari matriks C-nya ya. 1 per determinan, bukan determinan ya. 1 per determinan. Oke, Kak. Nah, kan kita mau menginverskan. Oke, ini kita kalikan 1 dikali 2, 2, min 3 dikali 0, 0, berarti 2 ditambah 0 itu 2. 1 dikali 4 itu 4, min 3 dikali 1 itu min 3, 4 dikurangi 3 itu 1. 0 dikali 2, 0, 2 dikali 0, 0, berarti 0 tambah 0, sama dengan 0. 0 kali 4, 0, 2 dikali 1 itu 2. Jadi 0 ditambah 2 itu 2. Nah, ini baru boleh baru selanjutnya boleh dikalikan ya. Jadi kita dapat matriks A inverse itu adalah 1 ya. 1 kemudian setengah dikali 1 itu setengah dikali 0 itu 0, setengah dikali 2 itu 1. Nah, yang diinginkan adalah jumlah dari semua elemen matriks A inverse ya. Semua unsur ya. Semua unsur atau semua elemen ya.
Jadi jumlah semua elemennya adalah, kalau tulis di sini ya, jumlah semua unsur atau elemennya. Matriks A inverse. Itu sama dengan 1 ditambah setengah ditambah 0 ditambah 1. Ya, bisa kita tulis jadi 2,5 ya, atau 5/2 ya. Ya, itu. Oke, 5/2. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Oke. Silakan mungkin yang ingin menanyakan dari apa yang sudah dijelaskan di pertemuan ini. Masih waktu sekitar 5 menit lagi ya, setelah sudah selesai itu pembahasannya. Kita rapikan dulu, nanti kita share untuk ini ya, pembahasannya. Oke, stop dulu. Dua. Matriks 2. Ya, sudah kakak ekspor dan sudah kakak share di chatnya ya untuk pembahasannya. Baiklah, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kakak cukupkan untuk materi matematika di pagi menjelang siang hari ini. Kakak tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak.